Sebenarnya itu keinginan untuk tempat buat nongkrong awalnya, pribadi, di luar dari usaha yang udah ada. Di luar dari itu, ketika kita mencoba buat sebuah tempat nongkrong, ternyata memang hasilnya lumayan. Sehingga ketika ini berjalan, diseriusin dan dikembangin menjadi sebuah tempat komunitas kumpulan anak-anak muda, dan menjadi sebuah kebiasaan mereka bolak-balik ke tempat ini, dan ya berjalan seperti apa adanya, dan akhirnya bisa berkembang menjadi membuka cabang, membuat produk, terus berkembang. Mengenai menjadi pengusaha, semua orang, banyak sekali orang yang pengen jadi pengusaha, dikarenakan waktu yang bebas, waktu untuk kreatif, waktu untuk bermain, waktu untuk mengeksplorasi diri, dan untuknya belajar tidak hanya di bidang yang sama. Itu kelebihan dari pengusaha. Dia bisa pelajari dengan banyak sekali bidang yang tidak terbatas. Kenapa aku pengusaha yang dipersiapkan untuk menjadi pengusaha sebenarnya tidak ada. Yang dibutuhkan hanya satu, kemauan yang keras. Aku pengen menjadi seorang pengusaha yang dimana usaha itu tersistem dan bisa aku lepas, dan aku bisa berkreasi lagi di luar. Mungkin itu utamanya. Proses gagal, proses mencoba, itu yang paling berkesan sebenarnya. Ketika orang bilang ketika kegagalan itu sebuah hal yang berat, janggalan itu sebuah hal yang berat, kenyataannya justru sebaliknya. Justru ketika jatuh, ketika di bawah, itu yang membuat kita menjadi lebih banyak belajar dibandingin orang lain. Hal itu yang bikin aku semakin pengen mengetahui jauh lebih banyak hal-hal yang lain. Proses jatuh ini bukan sekali, dan banyak sekali sebenarnya. Aku sudah mengalami jatuh lebih daripada 6 kali dan 8 kali, lebih daripada itu. Aku bahkan tidak bisa menghitungnya berapa banyak aku jatuh dalam bisnis. Tapi semua itu hanya menjadi pengalaman indah justru. Mungkin itu. Aku sebenarnya nggak punya banyak pesan untuk hal ini, tapi aku cuman beberapa cara berpikir aku ya. Pesan untuk teman-teman sebenarnya, jangan takut untuk mencoba. Itu paling basicnya, itu jangan takut untuk mencoba. Kebanyakan orang tuh takut. Lalu buat detail apa yang kau mau. Kebanyakan orang yang saya perhatikan itu tidak tahu apa yang dia mau. Dia hanya menjadi bagian dari sistem yang ada dan menjadi perintah sistem yang ada. Jadi keinginannya itu sudah terkukung oleh yang namanya permintaan dari luar. Hey, ada pekerjaan ini, hey, ada tawaran ini, hey, ada tawaran itu. Dia memilih tawaran, bukan menciptakan keinginan yang benar-benar dari dalam dirinya. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang dia mau. Itu yang saya perhatikan. Lebih banyak yang tidak tahu apa yang dia mau, tapi dia lebih fokus mengenai melakukan apa yang lingkungan inginkan. Lingkungan dia untuk melakukan sesuatu. Penilaian itu hanya bisa dia nilai karena lingkungannya, bukan karena dirinya ingin. Itu yang saya perhatikan lebih banyak orang. Mereka tuh melakukan kewajibannya di depan orang-orang. Bukan dari inside, bukan dari keinginan dirinya, tanpa ada permintaan orang lain. Itu yang benar-benar harus menjadi inti utama orang ketika ingin berkreasi atau ingin mencapai sesuatu. Itu intinya.
Sebenarnya bukan mengenai kenal mengenai siapa diri kita, tapi lebih mengetahui apa detail yang kita mau. Sebagai contoh, setiap orang harus makan. Ketika dia lapar, ditawarin makanan apapun dia pasti bakal terima. Apapun, bahkan makanan jelek sekalipun, ketika dia lapar dia pasti bakal terima. Tapi seseorang yang detail mengenai keinginannya, saya ingin makan di sebuah Pizza Hut, saya pengen makan Pizza Hut dengan minumannya milkshake, American favorit bersama teman saya seorang wanita. Saya pengen makan itu ketika jam 3 sore. Ketika detail itu ada, itu keinginan dari dirinya, bukan lagi perintah alam, yaitu lapar. Hal yang sama bisa juga berkaitan ketika seseorang ingin bekerja. Contohnya, saya sudah waktunya bekerja dan mencari nafkah, mencari uang. Semua orang melakukan itu. Semua orang pasti harus mendapatkan nafkah dan uang. Ketika sudah waktunya di umur 24, 25, ketika dia sudah didesak oleh alam untuk mencari sumber penghasilan, dia harus mencari uang. Permasalahannya ketika itu dalam bentuk tawaran, dia bakal terima apa adanya ketika dia bentuknya hanya menerima saja. Tapi ketika dia membuat detail keinginannya, saya ingin bekerja di Microsoft sebagai bagian desain grafisnya Microsoft di Jakarta. Itu sebuah kata-kata yang detail. Maka dia akan meraih itu walaupun tawaran yang lain banyak masuk, dia bakal tolak semua dan dia bakal memilih utama itu. Karena dia mengejar detail yang dia mau. Permasalahan orang adalah tidak tahu apa yang dia mau dan dia hanya menerima tawaran dari luar. Mungkin itu. Gini, itu bukan mengenai akses, tapi kalau saya bilang lebih ke arah komunitas. Kau bergaul dengan tukang minyak wangi ya, kau wangi. Kau bergaul dengan elang ya, kau bisa terbang. Kau bergaul dengan orang bodoh, kau menjadi bodoh. Kau bergaul dengan seorang para ahli, seorang saintis, kamu menjadi saintis dalam waktu dekat. Permasalahannya hanya masalah waktu. Seberapa banyak kau bergaul. Jika kau ingin menilai dirimu, nilai orang 5 terdekat dirimu. Jika kau bisa menilai 5 orang terdekat dari dirimu, itulah dirimu. Kau satukan 5 orang ini, kau bagi 5, itu dirimu. Kalau ingin tahu seberapa pintar kamu, gabungkan 5 orang paling dekat kamu, pola pikir sejauh mana, kau bagi 5, itulah juga dirimu. Sederhananya seperti itu. Untuk menilai diri dan bagaimana link. Jika memang kan sebuah link itu begitu penting, mulailah seleksi sahabat-sahabat terdekat. Itu mungkin joke, tapi itu sebuah pernyataan yang paling masuk di akal dan rasional. Sebenarnya di Indonesia sendiri tuh ada yang namanya organisasi kepemudaan untuk mengembangkan diri. Sebagai contoh, HIPMI. HIPMI adalah sebuah organisasi himpunan pengusaha muda Indonesia di mana kita bisa berkembang bersama mereka dalam mengembangkan pengetahuan, mengembangkan ilmu, dan mengembangkan link. Biasanya orang-orang di himpunan itu sudah jelas mereka mempunyai link, mempunyai impian yang sama, mempunyai tujuan yang sama, mempunyai akses yang sama, di mana kita bisa sharing dan ilmu yang sama, di mana kita bisa sharing mengenai pengetahuan itu dan bisa berkembang bersama mereka. Itu salah satunya. Dan ada juga yang lain, yaitu JCR, Junior Chamber International, di mana link di sini jauh lebih besar dibandingkan link HIPMI, yaitu linknya internasional. Dimana jika kita ingin mengembangkan diri jauh lebih besar lagi, kita bisa mendapatkan link ini di internasional dan di nasional. Kita bisa mendapatkan link pengetahuan, kita bisa mengembangkan diri, kita bisa mendapatkan akses kemana saja, dan bahkan persahabatan di seluruh dunia dalam satu komunitas semua beres. Satu komunitas kita mendapatkan segalanya. Itu yang dibutuhkan, jaringan. Seseorang yang mempunyai jaringan, mempunyai segalanya.